Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 3 ya. Kalau kemarin di podcast pertama bab 1, bab 2 sudah kalian ketahui tentang beberapa arti itu apa komunikasi bisnis. Di kali ini di bab 3 kita akan membahas lebih dalam tentang komunikasi dalam organisasi. Ya, ini beberapa poin-poin nanti yang sedikit akan kita bahas. Oke, teman-teman semua, kalau kalian sudah mengetahui komunikasi, terus di sini kita harus mengetahui juga tentang apa itu hubungan komunikasi gitu ya dengan organisasi. Jadi kalau kalian ketahui sendiri bahwa organisasi itu adalah sebenarnya dalam artian kecilnya adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi bagaimana organisasi itu biasanya terdiri dari lebih dari 2 orang gitu ya, atau 3 orang, ada struktur organisasi yang jelas gitu ya. Nah itu adalah salah satu bentuk organisasi lah. Organisasi ini otomatis setiap organisasi itu mempunyai visi misi ya, baik organisasi yang sifatnya nirlaba atau tidak mencari keuntungan maupun organisasi yang sifatnya profit oriented. Tujuan utamanya adalah bagaimana tujuan masing organisasi itu pastinya untuk mencapai apa? Kesejahteraan anggota organisasi, atau mungkin organisasi profit itu ya mencapai yang namanya laba gitu ya, keuntungan gitu. Itu kalau dari kita ambilnya salah satunya adalah sistem organisasi yang sifatnya laba seperti itu. Jadi memang sangat penting. Jadi salah satu hal kunci utama di sini kalau disebutkan adalah kunci utama dalam organisasi profit oriented, terutama dalam perusahaan itu adalah hubungan. Ya, adanya komunikasi, hubungan antara manajer dengan karyawan maupun antar bagian. Nah, itu perlunya komunikasi, ngomong. Seperti tadi sebelumnya, berikutnya saya kemukakan bahwa segala bentuk komunikasi baik secara offline maupun secara online dengan beberapa media itu adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi untuk mencapai apa? Profit. Kita bicara di sini adalah perusahaan yang profit oriented, bukan perusahaan nirlaba seperti itu. Terus selanjutnya di sini sudah ada beberapa bagan tentang apa itu fungsi penting dari komunikasi itu sendiri, fungsi pentingnya. Kalau di sini bahwasanya komunikasi itu bisa peran antar pribadi, peran informasional dan peran keputusan ya. Ini ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah peran komunikasi sendiri antar pribadi adalah tokoh figur baik pemimpin ataupun untuk penghubung. Jadi bagaimana antar pribadi itu bisa berkomunikasi secara langsung, baik itu secara untuk antar pribadinya itu merupakan dia sosok figur gitu ya, pemimpin organisasi, sosok berkarisma, bagaimana dia berkomunikasi yang baik dan berkarisma itu bagaimana, itu penting. Terus peran informasional di sini adalah untuk monitoring dan penyebar informasi dan juga juru bicara. Bagaimana dalam komunikasi ini dalam sebuah perusahaan adalah untuk menginformasikan segala sesuatu yang ada dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Baik itu untuk monitoring misalkan hasil dari perusahaan itu sudah sampai mana, labanya berapa, kerugiannya berapa, strategi perusahaan bagaimana. Itu kan perlu dikomunikasikan biar orang juga mengerti apa yang menjadi dari tujuan perusahaan. Nah, ini adalah peran informasional, peran fungsi dari komunikasi, menginformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kalau di dalam perusahaan ada namanya stakeholder gitu ya. Stakeholder, ada teori stakeholder di mana bahwasanya kita perlu menginformasikan segala bentuk informasi perusahaan itu baik dengan investor, dengan karyawan maupun dengan pemangku kepentingan, dengan pemerintah. Itu perlu adanya yang disebut adalah komunikasi. Terus yang selanjutnya adalah peran keputusan. Nah, ini penting juga ya, bahwa komunikasi ini adalah sebagai salah satu untuk wirausaha, pemecah masalah, pengolahkasian sumber daya manusia dan negosiator.
Jadi dalam komunikasi itu adalah salah satu untuk menentukan bagaimana sebuah perusahaan juga bisa mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan itu kita perlu memerlukan tidak hanya komunikasi yang secara subjektif, tapi komunikasi yang diperlukan adalah secara objektif. Kita bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya, berbagai sisi dari informasi. Jadi tidak serta-merta dari satu informasi. Jadi fungsi penting komunikasi di sini kalau boleh disimpulkan bahwa kemungkinan memungkinkan orang-orang itu untuk saling bertukar informasi antara penerima dan pemberi informasi agar diketahui apa yang jadi tujuan organisasi itu sendiri. Itu penting. Terus komunikasi juga membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Maksudnya apa? Bahwa kadang kan dalam perusahaan itu mungkin saja orang yang tidak mengetahui informasi perusahaan gitu ya, yang sudah kayak misalkan dalam organisasi pemerintah gitu ya, pemerintah kan tidak bisa in charge langsung terhadap perusahaan, makanya perlu adanya misalkan laporan keuangan perusahaan. Kalau di dalam perbankan misalkan laporan keuangan perbankan itu harus minimal 6 kali misalkan di upload di media sosial gitu ya, biar khalayak umum tahu dan juga pemangku kepentingan juga mengetahuinya. Ini adalah salah satu fungsi penting dari komunikasi, sangat penting sekali. Selanjutnya di sini adalah kegiatan pertukaran informasi gitu ya, pertukaran informasi. Jadi bagaimana pertukaran informasi sendiri itu di dalam perusahaan harus benar-benar secara efektif dan efisien. Salah satunya ini yang berhubungan dengan informasi, pertukaran informasi dalam suatu komunikasi. Contohnya apa ini? Menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf pelayanan pelanggan, negosiasi, memproduksi produk dan lain-lainnya. Apa jadi kegiatan pertukaran informasi itu sendiri? Yang pertama adalah informasi itu untuk yang pertama menerapkan tujuan. Bagaimana suatu informasi itu memberikan untuk menetapkan visi misi dari perusahaan. Oh, visi misi perusahaan ini misalnya perusahaan A gitu ya. Saya pengen menjadi perusahaan nomor 1 di bidang apa? Media di tahun 2030 nomor 1. Nah, ini salah satu hal yang perlu komunikasi juga. Perlu adanya ide-ide antar karyawan gitu ya. Ini diperlukan. Terus mengukur prestasi kerja. Ini salah satunya juga penting ya dalam setiap organisasi. Pastinya ada SDM atau sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini juga memiliki hal yang harus diukur. Kalau di dalam perusahaan misalkan ada KPI. Key performance indicator. Bagaimana seorang karyawan itu dinilai dari sisi sikapnya, dari sisi kinerjanya, dari sisi kehadirannya. Itu perlu adanya suatu komunikasi informasi yang jelas, tata aturan SOP yang jelas juga. Hal ini yang perlu diperhatikan. Terus yang terakhir ini penting sekali nih ya, adalah berinteraksi dengan peraturan yang ada. Bahwa dalam suatu informasi atau suatu kegiatan pertukaran informasi di sini adalah salah satunya adalah berinteraksi dengan peraturan yang ada. Berinteraksi dengan peraturan yang ada maksudnya apa? Bahwa setiap perusahaan itu pastinya mempunyai standar operating procedure, mempunyai tata tertib perusahaan gitu ya. Ini penting bagaimana suatu peraturan itu benar-benar dilakukan, benar-benar dilaksanakan oleh setiap karyawan. Itu perlu adanya yang namanya sosialisasi. Sosialisasi perlu adanya informasi. Kalau tidak ada sosialisasi, peraturan itu dibuat tapi tidak bisa untuk dilakukan, sama aja juga bohong. Nah, ini membuat perusahaan menjadi istilahnya perusahaannya juga tidak sesuai dengan tujuan awal dari perusahaan itu sendiri gitu. Selanjutnya di slide selanjutnya adalah pola komunikasi. Nah, pola komunikasi ini adalah bagaimana komunikasi ini, pola ini terjadi di dalam suatu organisasi gitu ya, dalam suatu organisasi. Jadi pola komunikasi ini dapat dibedakan jadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non formal. Nah, ini sedikit akan kita bahas ini. Bagaimana komunikasi itu baik secara formal maupun non formal. Formal itu adalah salah satunya di sini adalah komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi secara horizontal dan komunikasi secara diagonal. Nah, bagaimana dalam sebuah perusahaan, organisasi kita bicara di sini organisasi perusahaan gitu ya, antara atasan dan bawahan
itu perlu adanya komunikasi yang jelas. Ada penetapan apa yang harus dikerjakan, ada batas-batas hierarki jabatan fungsional. Ini juga harus dikomunikasikan. Terus secara formal ini harus secara di dalam perusahaan gitu ya, baik secara horizontal maupun diagonal, komunikasi dari bawah ataupun ke atas. Hal ini sangat penting sekali. Biasanya dari bawah itu apakah benar-benar aspirasi karyawan yang dari bawah itu benar-benar tersampaikan oleh atasan. Itu ya juga penting, hal yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai ada seorang atasan yang tidak mau dikritik gitu. Lah ini menjadi sumber masalah nanti ke depannya dalam sebuah perusahaan. Makanya ini hal penting, sangat komunikasi. Ini kita sebut sebagai saluran komunikasi secara formal. Di sini kalau kita melihat bahwa ada keterbatasan antara komunikasi formal ini sendiri. Kalau dipandang dari sudut pandang individual dan sudut pandang perusahaan. Jadi kalau dalam secara individual, ini dalam struktur organisasi besar itu untuk dapat berkomunikasi dengan manajer puncak harus terlebih dahulu melalui lapisan yang ada di bawahnya, artinya banyak jalur. Nah intinya apa? Jadi kelemahannya kalau kita mau bicara sama atasan kita itu kok banyak banget aturannya, harus lewat ini, lewat ini, lewat ini, lewat inilah. Ini salah satu keterbatasan yang seharusnya kalau menurut saya hal ini harus dipangkas gitu ya, biar komunikasi itu cepat, karena dengan kecepatan informasi, kecepatan komunikasi, tujuan perusahaan itu secara otomatis juga akan tercapai secara cepat. Tidak ada kayak kemarin saya bilang ada hambatan komunikasi gitu, ada miskomunikasi. Kita harus bisa meminimalkan miskomunikasi itu sendiri, ini penting. Terus dari sudut pandang perusahaan yang bahwasanya kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan. Tadi seperti yang bilang ya, distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang tinggi. Karena setiap kerjaan dalam individu berpotensi melakukan kesalahpahaman. Nah ini penting, tadi sudah saya terangkan. Kesalahpahaman, saya ngomong 12, kadang di bawah saya ngomong di atas, di bawahnya ngomong 13, bawah saya kadang ngomong 11. Ya, ini karena banyaknya gangguan. Gangguan banyak sekali dalam sebuah perusahaan. Di bab 2, bab pertama, bab 2 kemarin sudah sedikit saya informasikan. Gangguan itu yang bagaimana? Gangguan masalah media yang kita gunakan maupun gangguan dari sisi penangkapan ataupun dari sisi pendidikan setiap orang. Itu berbeda-beda. Seperti itu. Lah, ini kalau kita disebut sekarang lanjutnya adalah komunikasi secara informal. Bagaimana komunikasi secara informal itu? Ini adalah sifatnya itu yang tidak direncanakan gitu ya, tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Jadi biasanya komunikasi yang sifatnya informal ini lebih mengena kalau dalam perusahaan. Misalkan setelah selesai dalam perusahaan, kita keluar organisasi perusahaan, kita nongkrong di kafe gitu ya, itu mungkin lebih dari hati ke hati komunikasinya antara atasan dan bawahan itu lebih mengena dibandingkan dengan di perusahaan yang sifatnya tegang banget, serius banget gitu. Jadi tidak usah istilahnya tidak usah untuk direncana gitu ya. Yuk nongkrong yuk bareng yuk, ternyata membicarakan perusahaan, tapi kita masuknya secara soft, masuk dalam pembicaraan itu. Next, dalam mengelola komunikasi. Nah ini ada pengelolaan komunikasi itu ada penanganan pesan-pesan rutin dan penanganan krisis komunikasi. Bagaimana kita kalau istilahnya adalah menghadapi dari adanya tidak sampainya suatu informasi gitu ya. Yang pertama adalah mengelola komunikasi. Lah ini penanganan pesan-pesan rutin itu juga penting sekali. Bagaimana tujuan utamanya adalah bagaimana komunikasi itu benar-benar efektif dan efisien. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, melatih petugas. Ini penting. Kalau kita mau menginformasikan ke bawahan kita, perintah kita harus benar-benar harus jelas. Dan juga meminimalisir kalau dalam sehari itu ada 1000 informasi yang masuk gitu ya. Orang itu ada batasannya. Cukuplah kita misalkan ada 100 atau 50 informasi yang bisa disampaikan, tapi secara clear, secara efektif dan efisien. Itu penting sekali.
Jangan sampai banyak sekali informasi tapi tidak efektif dan tidak efisien. Ini pesan-pesan rutin itu pesan setiap hari gitu ya. Berarti instruksi pun juga harus jelas antara bawahan dan atasan. Kadang instruksi tidak jelas. Tolong itu ya, misalkan contoh sederhana. Tolong saya ambilkan gelas ya. Misalkan gitu. Gelas yang mana? Gelas warna apa? Gelas yang di sebelah mana? Di ruangan apa? Itu harus dijelas secara detail. Jangan cuma tolong saya ambilkan gelas. Oke, saya mengambil gelas di mana-mana kan nggak masalah. Tapi ternyata salah. Ini hal yang harus digarisbawahi. Terus komunikasi, penanganan krisis komunikasi. Nah, penanganan krisis komunikasi ini salah satunya adalah memerlukan tim yang terampil, manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis, pusat informasi, terus ada terbuka dan jujur, tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saat pernyataan tapi juga dalam tindakan. Ini penting ya. Ini penanganan krisis komunikasi dalam perusahaan itu kadang ada namanya krisis komunikasi, tahu-tahu ada demo yang besar gitu ya. Tidak kepuasan karyawan. Ini kurangnya termasuk ada krisis komunikasi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, ini perlu adanya manajemen puncak yang salah satunya bertindak pada saat krisis terjadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Diantisipasi sebelum terjadi. Ini penting sekali. Tim juga harus terampil dan cekatan dalam penanganan krisis. Ini penting sekali ya. Terus terbuka dan jujur. Komunikasi itu penting antara bawahan dan atasan itu sifatnya terbuka dan jujur. Jangan sampai menutup-nutupi informasi tentang keadaan perusahaan. Itu akan jadi masalah. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Ini penting. Berkomunikasi itu tidak hanya kita belajar ngomong A dan ngomong B gitu ya, tapi kita harus juga meningkatkan. Keterampilan komunikasi itu bisa ditingkatkan salah satunya dengan bisa membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, melakukan wawancara, berdiskusi, berpidato, menulis surat, memo dan laporan. Semua penting di sini. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik? Dengan cara kita membaca, sering ngomong. Mungkin kalau pas grogi mau berkomunikasi dengan orang, berlatih di depan kaca misalnya. Ini penting. Tapi seorang yang suka berkomunikasi juga kadang lupa bahwa dia itu juga harus mendengarkan orang. Pengennya ngomong gitu, tapi tidak tahu cara mendengarkan. Ini juga salah. Jadi seorang pimpinan itu harus bisa menerima juga yang namanya mendengarkan, yang namanya menerima kritik. Itu penting sekali. Terus juga selain secara komunikasi secara lisan, kemarin saya sebutkan bahwa komunikasi itu bisa lewat media. Salah satunya adalah dengan menulis surat, memo dan laporan. Itu juga penting. Menulis surat, memo dan laporan harus ada urut-urutannya yang jelas. Kata-kata dengan hormat, kepada yang terhormat. Jangan tahu-tahu nulis ini siapa kepada siapa. Itu salah satu hal kecil yang akan menimbulkan impact atau dampak yang besar di kemudian hari tentang sistem penulisan. Nah, ini dengan cara apa? Keterampilan berkomunikasi itu salah satunya yang bisa dilakukan adalah membaca. Ini penting. Trik-triknya banyak sekali. Ya. Oke teman-teman, untuk bab 3 ini kita sudah bicara tentang bagaimana komunikasi dalam sebuah organisasi. Saya berharap kalian bisa memahami untuk bab 3 ini. Nanti akan kita bahas juga lebih detail dengan tanya jawab di sesi online ya. Saya berharap kalian juga bisa mengikuti seksi online agar kita juga bisa berkomunikasi. Mungkin itu teman-teman di bab 3. Selalu semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.